ada tools yang namanya paper finder. Jadi kalau ini saya copy, kemudian saya chat, di chat ya. Jadi itu ada tools baru, ya setidaknya saya sih baru tahu ya, karena saya kebetulan juga tergabung dalam grup para pustakawan di ya rasanya seluruh Indonesia ya rasanya ya, karena kami tidak pernah membatasi berasal dari kampus mana dan seterusnya. Nah, salah satunya ada yang membagikan tools ini. Jadi tools ini tuh sebenarnya sederhana. Jadi Anda tinggal klik plus gitu untuk mencari sesuatu yang baru ya, kata kunci yang baru. Katakanlah misalnya ini asma misalnya ya. Asma misalnya ingin eh, mencari tahu tentang geothermal and environment itu dia. Ya ini bisa bisa kata kunci yang sifatnya patah-patah seperti ini atau bisa juga yang kalimat saja gitu ya. Jadi the influence of geothermal to surrounding misalnya surrounding environment misalnya begitu ya. Tinggal diklik aja, kemudian I agree. Nah, tapi ini beda dengan LLM ya. AI, LLM AI atau Large Language Model AI yang lain. Beda karena dia betul-betul konsentrasi ke hasil pencariannya, papernya. Ya, jadi dia nyari paper dulu, baru kemudian dia membaca kontennya, terus dia kembangkan itu. Gitu ya. Nah, jadi memang agak-agak lama di sini. Ada step-stepnya dari sejak searching for papers, kemudian kita pelajari ya dari awal ya. Jadi dia pertama memproses request. Jadi kalau kita ketik sesuatu itu dianggap sebagai request kita. Kemudian ketika requestnya sudah, maka dia akan menginterpretasikan dulu gitu. Benar nggak yang atau variasi dari apa yang saya ketik atau yang Anda ketik gitu ya. Jadi dia menginterpretasikan bahwa yang relevan dengan apa yang saya ketik itu adalah tiga komponen ini. Jadi geothermal influence, kemudian environmental impact, sama geothermal influence or on surrounding environment. Tadi masih saya matiin satu. Lama-lama dingin juga ini. Saya sudah di kampus soalnya. Nah, kemudian dia melakukan ini, searching for papers. Ya. Kemudian dia running keywords, ya, memasukkan keywordsnya ini. Kemudian dia mencari sitasi-sitasinya. Jadi kalau dia nemu satu dokumen, maka dia akan cek sitasinya ke dokumen mana saja gitu. Jadi kurang lebih seperti multi level marketing lah gitu ya. Jadi nemu satu paper, kemudian dia cari apa saja yang disitir dan apa saja yang menyitir paper itu, kemudian dia cari paper yang berkaitan itu, gitu ya. Nah, selanjutnya dia meranking. Nah, ranking ini yang memang tidak belum transparan ya. Setidaknya saya belum membaca dokumentasi dari software ini. Ini kan software, jadi apapun yang Anda pakai untuk menyelesaikan masalah Anda dan dia melibatkan komputer, yaitu software namanya ya. Nah, dokumentasinya ini belum saya temukan dan belum saya baca lah, gitu ya. Nanti saya akan cari juga itu. Setelah di ranking, kemudian dia menjudge, menjustifikasi. Jadi mestinya sih dua tahap ini ya jadi satu ya. Intinya kan ingin menjustifikasi
dari sekian paper yang dia temukan, yang anak beranak tadi, itu mana yang relevan, mana yang paling relevan, mana yang relevansinya agak jauh, lebih jauh, dan seterusnya. Nah, jadi dia menemukan beberapa item lah intinya ya. Jadi saya nggak tahu kenapa kok ada 13 relevan, ada 48 perfectly relevan. Sementara mestinya kan yang perfectly relevan itu lebih kecil dari yang relevan mestinya ya. Jadi misalnya ditemukan 13, ada 5 yang perfectly relevan. Mestinya kan begitu. Nah, saya belum tahu alasannya kenapa kok yang di bawah ini angkanya lebih besar ya dibanding yang apa namanya yang di atasnya. Kemudian dia sorting lagi, kemudian dia found to relevant papers ya dan seterusnya. Kayaknya memang ini iterasi ya. Iterasi. Nah, saya tidak tahu algoritma dan dasarnya apa begitu. Saya belum terlalu saya belum membaca terus terang. Nah, sebentar ini saya harus join dulu dari ini yang lainnya sebentar. Meeting ID. Meeting ID 994 2012 7180. Oke, ngomong sambil nunggu ini. Ngomong-ngomong, ada yang sudah pernah tahu tools ini? Barangkali ada yang pernah dengar atau apa begitu? Sudah pernah? Ya, kalau saya belum, Pak. Belum pernah ya? Ya, saya juga ini belum belum pernah tahu saya. Nah, yang saya tahu itu adalah software mesin pencari akademik temennya dia, karena yang bikin kayaknya sama gitu ya. Yaitu Lensa ya, lens.org. Itu mesin pencari juga seperti Google Scholar seperti itu. Cuman dia lebih rapih ininya, metadatanya lebih rapi, kemudian visualisasinya lebih bagus ya. Dan dia bagusnya, Bagusnya adalah oke. Jadi dia itu bagusnya ini apa ya? Bagusnya itu dia merapihkan metadata, terus visualisasinya itu juga bagus. Jadi misalnya Anda bisa tahu kalau kata kuncinya misalnya kayak yang sekarang ini ya, eh, apa namanya, geothermal dan environment gitu. Nah, maka dia bisa memvisualisasikan misalnya papernya itu siapa yang nulis paling banyak dari kampus mana atau dari lembaga mana begitu ya. Itu bisa lens itu. Jadi mirip sedikit banyak mirip Scopus tapi atau mirip Web of Science tapi gratis ya. Jadi rasanya bagi yang sudah yang anak lama ya seperti Darul sepertinya sudah pernah tahu mestinya lens.org itu bisa Anda pakai. Nah, bagusnya adalah dia tidak eksklusif paper-paper tertentu saja yang sengaja dia indeks misalnya. Enggak. Atau paper-paper yang hanya bahasa Inggris misalnya. Enggak. Jadi dia library-nya ya jauh lebih banyak dibandingkan Scopus ya. Nah, Anda bisa coba juga itu. Nah, yang saya tahu adalah yang itu. Yang ini saya nggak tahu ya. Baru tahu seminggu yang lalu lah pas Lebaran, pas liburan. Nah, kemudian di sini dia, nah dia ternyata memberikan kriteria untuk menjustifikasi paper mana yang relevan. Rupanya ada di bawahnya. Ya, jadi intinya sih dia paper-paper itu yang dia pilih ini pasti mengandung pembahasan tentang pengaruh geotermal. Pasti membahas tentang dampak lingkungan. Pasti membahas tentang pengaruh geotermal untuk lingkungan di sekitarnya, gitu ya. Nah, kemudian ketika view 75 papers ini diklik, maka keluarlah yang di kanan ini.
Nah, nggak tahu kenapa pencarian yang pertama, yang kesekian sebenarnya saya sudah banyak mau mencari ya. Pencarian yang pencarian yang pertama yang tadi sudah saya kasih ke Anda linknya. Itu jumlahnya berapa papernya? 75 Pak. 75. Makanya Anda bisa coba-coba ya, apa dia selalu mencari 75 ya di saat ada yang di saat yang dia temukan banyak, maka dia batasin 75 saja atau eh, kebetulan memang hanya 75 gitu. Kan agak aneh kalau dua pencarian yang berbeda kok sama persis 75 gitu. Pasti ada sesuatu ini yang belum dia jelaskan gitu kok jumlahnya sama gitu ya. Nah, kemudian kalau dipelajari juga, maka Anda akan mendapatkan petunjuk konten dari paper itu yang mana yang berkaitan atau relevan dengan kata kunci yang Anda ketik. Nah, itu bagusnya. Jadi dia langsung merujuk ke ada nggak bagian yang benar-benar berini apa namanya berhubungan dengan kata kunci. Jadi kalau Google Scholar kan enggak begitu. Google Scholar ada kata kunci, ya intinya dia ngeluarkan list. Nah kalau ini langsung dibahas sama dia oleh si software ini. Mana yang beneran relevan gitu ya, bagian mana. Jadi kurang lebih seperti itu ininya, alurnya. Ya. Menarik. Jadi di setiap paper itu ada rangkumannya. Itu tentu rangkuman ini berasal dari dua sumber ya, yang sifatnya primer berasal dari paper yang sama, dari paper yang bersangkutan ya. Satu lagi pasti dia juga sudah memanfaatkan LLM-nya, Large Language Model dari AI-nya. Dia juga pasti sudah manfaatkan supaya dia bisa membuat kalimat yang utuh. Ini kan kalimat utuh ini yang saya blok ini. Ini kalimat utuh. Nah, dari sini kalau langkah selanjutnya adalah Anda bisa export all citations. Ya, ini aja masih masih versi beta ini menurut saya ya, karena ejaan ini aja masih keliru. Citation itu citations ya citations ini. Kan mestinya ada i-nya di sini. Nah, bayangin ini orang bule aja ngetik itu keliru gitu ya. Nah, jadi ini masih versi beta dan versi yang memang masih awal sekali gitu. Ini menurut saya layak untuk dipakai sebagai petunjuk ya, sebagai clue lah. Menarik ini. Nah, yang Anda bisa lakukan adalah pertama export all citations. Anda bisa pilih formatnya untuk Anda bisa masukkan ke Zotero ya. Jadi di Zotero itu Anda bisa file import. Tentu Anda bisa pakai Mendeley ya, apapun caranya kurang lebih mirip. Continue, kemudian Anda klik ini, kan muncul. Nah, ini 75 paper itu. Ya, jadi kalau ini saya klik generate report, enggak ada ininya ini sebentar. Kalau ini saya klik, nah 75 nih. Ya, 75 paper benar berarti. Nah, ini tinggal Anda rename saja. Anda rename geothermal to environment. Nah, gitu. Nah, dengan begini Anda sudah punya bahan ini. Jadi kalau kita kembali ke sini, maaf, kembali ke mana tadi? Nah, kembali ke sini, maka Anda sudah bisa mempelajari. Nah, sayangnya mungkin ini karena toolsnya masih versi awal dan masih gratis ya. Saya nggak tahu nantinya akan berbayar atau enggak, mudah-mudahan tidak. Maka untuk bisa mengeluarkan konten ini, satu-satunya cara itu Anda hanya mengcopy paste jadinya.
Jadi ini tinggal Anda scroll ke bawah satu halaman, ya. Nah, ini copy, kemudian halaman kedua berikutnya ya. Nah, ini tinggal Anda new document, ya manapun lah, Anda mau pakai Word atau Google Docs, Anda paste. Nah, sorry, mestinya edit paste-nya without formatting. Nah, jadi begini, ya. Nanti yang halaman 2 diulang lagi. Tinggal Anda klik, kemudian Anda blok. Nggak ada cara lain ini. Saya sudah pelajari, tidak ada cara lain. Belum ada cara lain. Sebentar. Ya, research Rabbit juga sama, betul Pak. Sepehida, ya. Iya, Jadi Pak. tools itu Saya banyak, suka pakai itu. betul betul. Tools itu banyak. Ya, nanti coba kita review sedikit ya. Ini karena baru saya lupa lagi. Karena baru saya jadi tertarik gitu. Ya, saya tertariknya kenapa? Karena dia sudah menyampaikan konteksnya, Hida. Jadi dari masing-masing paper ini konten yang mana yang relevan dengan yang kita punya itu sudah dia sampaikan. Nah, jeleknya adalah formatting setelah di paste ini. Jadi setelah saya pelajari, ini itu harus di break. Jadi yang ini tuh punya atas, ya. Yang ini punya atas, gitu kurang lebih. Ya, ini juga sama punya atas, gitu. Nah, jadi ini tinggal kita tulis ya, AI itu review geothermal. Nah, halaman yang tadi pagi saya bikin itu yang ini, yang saya copy paste ke Anda itu linknya, ya. Nah, untuk yang punya saya itu agak anehnya adalah untuk yang pertama tadi, anehnya tuh nempel aslinya tuh mana? Nah, ini contoh misalnya ini ya. Oh, sebentar. Nah, ini aja. Nih. Ini tuh kan kalau bagi yang orang tidak ngecek, maka konten yang ini itu punyanya paper yang ini, gitu. Padahal tidak, yang ini itu punyanya atasnya, punyanya yang ini. Ya, current research and urban geology ini. Jadi Anda ketika mempaste ini ke Word atau apapun, Anda harus edit dulu. Jadi ini mestinya begini, ya. Jadi ini itu punyanya ini, gitu. Ini satu set. Ini jadi harus Anda enter. Ini harus Anda enter, gitu dan seterusnya, ya. Nah, kalau sudah begini, maka Anda bisa memisahkan konten yang mana punya paper yang mana, gitu. Jadi perlu editing lah. Tapi Anda sudah sangat terbantu dengan ini, Pak. Ada konteks gitu, ada kalimat yang muncul dari situ atau ada sitiran, kalimat paraphrase ya. Itu yang membuat saya tertarik gitu untuk menyampaikan ke Anda. Dan dia juga sudah punya rapot ya, angka rapot begitu kurang lebih lah ya. Jadi somewhat relevan. Jadi kalau somewhat relevan itu artinya ya Anda nggak lanjutkan baca juga nggak masalah gitu ya. Dan cukup akurat karena kalau di sini kan ini lebih ke heating installation ya. Jadi lebih ke hilir. Jadi dia sudah punya aplikasi si geothermal itu untuk menghangatkan apa misalnya gitu ya. Heating plant, geothermal heating plant. Dia tidak berhubungan, tidak langsung membahas tentang pengaruhnya ke lingkungan enggak. Jadi dia lebih ke instalasi. Maka dia tulis somewhat relevant gitu ya, yang ini. Nah, tapi yang di bagian atas-atas relevan. Ini relevan, relevan, ya, relevan. Ya, jadi ada sekian paper teratas itu relevan. Ya. Dan itu tidak bergantung ke halaman. Coba kita lihat ya. Ini kan halaman 2. Halaman 2 itu yang relevan kalau kita hitung ya. Dari bawah batas ini sudah mulai somewhat relevan kan. Kita batasi dari sini, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Halaman 1. Nah, antara perfectly relevan dan relevan mestinya. Jadi kalau hijau itu yang paling relevan. Nah, ya benar. Setelah itu grade bawahnya adalah relevan, ya yang kuning. Jadi ada baiknya ini juga Anda pakai, terutama karena Anda punya ini, gitu. Nah,
Yang saya ingin Anda lakukan kalau Anda berminat pakai ini, coba dicek, terutama di paper yang open access. Jadi Anda klik papernya, Anda download, Anda bandingin benar nggak dia itu sudah melakukan parafrase, itu yang penting. Paham ya? Kenapa saya minta Anda melakukan itu? Coba Munajat coba Mas. Iya, Pak. Kan kita mau ngetes software nih, mereview ya. Kenapa kok saya minta Anda ngecek dulu komponen yang di apa namanya yang ditandai oleh si software bandingkan dengan papernya. Benar nggak dia sudah memparafrase kalimat aslinya? Kenapa? Pertama mungkin itu Pak untuk memastikan sebenarnya apa yang di-generate oleh AI ini itu betul-betul ada di dalam paper tersebut. Nah, itu satu. Terus? Kemudian yang kedua harapannya adalah jika hasil yang di sini para prasenya sudah betul-betul apa namanya hasil yang dibuat ini sudah diparafrase dari yang di artikel, maka kemungkinan kalimat ini bisa kita gunakan di dalam tulisan kita. Ya, itu yang saya maksudkan. Jadi eh, ketika Anda sudah paham, Anda sudah yakin bahwa kalimat yang muncul itu adalah kalimat parafrase, maka Anda bisa langsung copy paste ke apapun dokumen yang Anda bikin. Gitu ya. Copy paste tentu nanti disitir. Yang jadi masalah kalau ternyata dia belum melakukan parafrase. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau Anda copy paste dan Anda tidak pakai tanda kutip, maka Anda kan jadinya masih keliru cara menyitirnya kan. Jadi kan beda antara parafrase dan mengcopy paste persis sama. Kalau Anda mengcopy paste persis sama atau istilahnya verbatim ya persis sama, maka harus pakai ini tanda tanda kutip ya. Nah, jadi ini menarik ini. Nah, kemudian yang tadi disampaikan oleh oleh Hida ya, itu ada research rabbit ini menarik. Karena dia membuat visualisasi hubungan antar papernya, tapi dia tidak mengeluarkan kontennya. Nah, itu rasanya, kecuali kalau dia sudah di-upgrade ya. Nah, ini sama ini ada connect to Zotero, download bibtex-nya atau referensinya ya untuk masuk ke reference manager itu sama. Nah, ini saya sudah pernah nyari ini. Ini saya aktif pakai juga ini ya. Jadi kalau ini saya klik, ini pencarian yang sebelumnya gitu ya. Maka Anda bisa mencari paper, oke, kita demokan aja. Kita demokan. Jadi plus new collection. Nah, selalu perintah pertamanya new collection ya. Kenapa kok collection? Karena dia punya jargon. Kalau Anda Google, Research Rabbit itu adalah Spotify-nya peneliti gitu katanya. Jadi makanya kalau Spotify itu kan kita bisa ngumpulin playlist, kemudian playlist itu kita share gitu ya. Nah, ini kurang lebih playlist itu gitu. Maka misalnya geothermal atau misalnya apa? Bidang bidang hida aja misalnya eh dry Anda tuh apa kekeringan itu hida bahasa Inggris. Draft propagation, Pak. Draft. Drought propagation. Drought propagation. Nah, ini adalah collection yang baru ya, drought propagation. Londim. Oh ini baru baru. Nah, ini tuh Anda hanya perlu mencari satu paper pemancing gitu. Jadi ini add paper. Kemudian Anda ketikkan kata kuncinya dan search. Nah, ini pilih yang kanan supaya pencariannya lebih luas ya. Nah, ini Anda akan dapat paper-paper pemancing namanya. Dan Anda boleh hanya milih satu dari sekian banyak. Jadi kalau di sini
ini itu dia tidak memparaphrase karena dia tidak punya fitur LLM untuk AI-nya dia nggak punya. Jadi apapun yang Anda baca di sini itu adalah abstrak aslinya, gitu ya. Ini adalah abstrak aslinya. Nah, makanya ini kita kasih ini kita klik juga ya. Nah, kemudian nih add paper kita ulang ya. Draw propagation. Jadi dia satu tidak punya LLM, jadi dia tidak bisa ngarang kalimat berdasarkan kalimat yang sudah ada. Jadi dia hanya menampilkan paper dan abstraknya apa adanya. Dan dia juga tidak melakukan perenggingan, ya. Mana yang relevan sekali, mana yang relevan, mana yang ya sedikit relevan, gitu dia tidak melakukan itu. Nah, jadi Anda bisa misalnya paper yang ini gitu ya sebagai pemancing. Anda cukup satu aja bisa. Jadi ini Anda add to collection. Nah, begitu add, ini tandanya jadi hijau, kemudian Anda tutup. Maaf. Ketika Anda klik ini, maka Anda akan dapat ini. Ini kan anunya, apa namanya, abstraknya. Ya. Dan kalau open access ini bisa di-download. Nah, yang menarik adalah dia bisa memetakan similar word. Similar word. Ya, tapi ini kenapa kok hilang? Kok nggak merah gitu? Mestinya bisa diklik. Atau ini berarti kurang pemancingnya ya. Jadi kita add paper lagi. Drought propagation. Mungkin kurang. Kita tes ya. Kita pilih dua. Nah, pilih yang ini yang jelas ada judulnya ya di sini kan kelihatannya. Ini add, kemudian ini juga add ya. Tiga lah supaya ganjil. Nah, sekarang kita klik similar work belum belum keluar ya. Jadi kalau sudah ada similar work itu maka paper-paper yang senada itu akan dia tampilkan juga gitu. Nah, ini yang sudah muncul adalah yang this author. Jadi penulis-penulis dari tiga paper ini itu kalau diklik maka ada orang-orang ini. Nah, ini tuh dia akan menampilkan statistik ya, ya berapa publikasi dan seterusnya, berapa citasinya gitu. Tapi entah kenapa kok ini belum belum muncul ya. Sistemnya mungkin masih entah masih libur atau apa nggak tahu. Nah, jadi tidak tidak keluar ini. Mestinya ini semua bisa ini similar word. Ya, ini bisa. Coba kalau ini nggak muncul juga. Ya, belum muncul. Oke, mungkin ya dia masih belum menangkap ada yang signifikan gitu. Mungkin kalau kita tambah misalnya jadi 7 misalnya. Nah, misalnya ini ya. Iya, belum muncul. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin memang ada masalah di sistem atau memang dia belum menangkap mana yang similar begitu ya. Karena menariknya nanti begini, di sebelah kanan sini tuh nanti akan muncul kalau Anda klik similar work, maka nanti akan muncul sekian paper lagi yang mirip-mirip isinya dengan yang sudah Anda pilih ini gitu. Kemudian earlier work itu artinya paper-paper yang terbit sebelum yang Anda pilih ini. Ya, jadi nanti ada garis-garisnya gitu. Kemudian later work juga sama. Paper-paper yang muncul setelah paper yang Anda pilih ini. Nah, ini saya kasih contoh yang punya saya yang sudah saya buat ya. Nah, ini muncul ini. Jadi ini paper-paper yang saya klik, saya anggap relevan. Jadi kalau di tadi paper finder yang pertama tadi,
mesin lah yang menentukan mana yang relevan. Nah, kalau di Research Rabbit, kita yang menentukan mana yang relevan gitu. Jadi bisa kita pilih satu, bisa pilih tiga, lima, begitu ya. Karena kan mencari paper itu tidak harus semuanya Anda klik pada kesempatan pertama ya. Tidak harus. Jadi Anda cukup misalnya Anda lihat mana yang jumlah sitirannya paling tinggi nih dari paper-paper ini. Oh, yang ini, maka Anda klik satu itu dulu. Kita lihat respon dari model softwarenya gitu ya dan seterusnya. Nah, itu kalau di sini kita yang menentukan mana yang relevan gitu ya. Maka akan masuk di kotak yang ini. Nah, ini Anda bisa lihat nih, kalau untuk yang saya bangun ini, similar work itu ada 1000 sekian. Jadi kalau ini diklik, maka yang ada abstraknya saja, maka akan muncul seperti ini. Jadi ini secara tidak langsung sudah membantu kita tanpa harus pakai force viewer. Ya, cuman kita harus menandai kontennya, itu harus merangkum kontennya. Jadi misalnya begini, eh, ini learner itu kan yang ini ya. Kalau ini saya klik, nah ini kan papernya keluar. Ya, learner itu kan yang ini. Ya, nah maka kita harus tahu yang biru-biru itu menurut AI-nya dia adalah paper-paper yang similar dengan si learner ini warnanya biru. Kemudian ada yang konten yang warnanya hijau muda, ada yang konten hijau tua. Nah, masing-masing konten itu Anda harus sampling. Ya, misalnya yang hijau tua ini, Anda ambil jangan satu, Anda ambil 5 gitu. Mana nih? Ya, untuk apa? Untuk mencari kata kunci yang berhubungan dengan konten yang hijau tua. Nanti ada yang hijau muda, ada hijau yang sangat muda. Ini kan ada hijau yang begini, ada hijau yang lebih muda, ada yang lebih muda lagi kan gitu ya. Ada 3 warna hijau di sini. Biru ada 2 warna biru. Ya. Nah, itu Anda manually Anda lakukan. Ya, jadi Anda juga bisa pakai ini. Ya. Kemudian Anda juga bisa men-trace back paper-paper yang terbit sebelum ini. Maka Anda klik ini, nah, kemudian Anda klik abstrak ya. Selalu saya inginnya paper-paper yang ada abstraknya minimum ya, yang masuk ke sini. Karena kalau nggak pakai abstrak itu suka apa aja masuk gitu ya. Nah, ini adalah paper-paper yang terbit sebelum grup yang kita pilih ini. Ya, ini sorry, grup yang kita pilih kan yang ini. Ini adalah yang earlier work. Nah, ini later work yang setelahnya. Nah, gitu. Nah, menarik kan? Karena kita sudah punya visualisasi gitu. Nah, artinya apa di sini? Yang warna-warna hijau ini, yang grup ini itu ternyata walaupun dia kontennya mirip, tapi dia tidak saling menyitir. Gitu. Paham ya? Ini kan nggak ada garisnya ini. Yang ada garisnya itu hijau tua hanya 2 ini. Yang lain nggak ada. Jadi dia tidak, walaupun dia mirip, bisa macam-macam yang terjadi. Ya, bisa memang dia tidak melakukan pencarian dengan baik atau dengan lengkap, ya, sampai akhirnya dia tidak mendeteksi paper-paper yang lain, gitu ya. Atau dia melakukan pencarian, tapi database-nya yang tidak lengkap. Nah, di situ kan jadi penting ya. Database itu cari yang kontennya paling banyak gitu. Nah, dalam hal ini seperti Scopus, bahkan kemudian ada Web of Science, kontennya tidak sebanyak Google Scholar, tidak sebanyak Lens, tidak sebanyak Dimensions gitu ya. Jadi di situ ada kekurangan. Nah, itu kenapa saya sangat mendorong Anda pakai yang ini, pakai juga yang itu. Jadi jangan hanya satu database. Nah, sementara konten yang warna biru ini jelas keterkaitannya lebih banyak dibanding yang warna hijau tadi gitu. Ya. Karena bisa juga dia satu geng. Bisa. Misalnya nih ya, kita nih ngumpul sekarang ini kan posisi Anda mahasiswa, saya dosen. Kan nggak lama ini itu. Nggak lama. Ya, contoh aja itu Darul misalnya. Nggak lama jadi mahasiswa, terus sudah
jadi setara saya kan, sama-sama sudah lulus S3 kok. Nah, artinya kami ngegeng, Anda ngegeng, kita ngegeng gitu. Ya kan? Jadi apapun yang Anda tulis, maka saya akan pastikan saya harus tahu. Begitu pula Anda, apapun yang saya kerjakan, paper yang sudah terbit yang ada nama saya, yang saya kerjakan, Anda juga harus tahu. Jadi ngegeng gitu. Bisa juga begitu. Ya ngegeng itu kan dari dulu, Pak. Dari dulu kan juga kalau yang Anda yang Muslim, dari dulu kan ada mazhab. Nah, itu kan ngegeng. Pada intinya itu geng gitu ya. Berkelompok gitu ya. Dengan basis kesamaan cara pikir kan gitu ya. Nah, ini pun sama. Oke, jadi ini bisa Anda pakai, ya, bisa Anda mainkan setidaknya. Tapi kalau Anda sudah main ini, jangan Anda terlalu terus main terus ya, terlena karena memang mengasihkan ini. Nah, kalau ini Anda klik, maka this authors ya. Jadi ini hubungan penulis ya. Jadi tidak lagi memperlihatkan memunculkan konten dari papernya, tapi hubungannya gitu ya. Hubungan saling saling menyitirnya gitu atau saling co-authorship gitu ya. Nah, itu ini. Nah, contoh misalnya ini ngegeng jelas orang ini. Ya, entah dia satu universitas atau satu mbahnya yang sama. Misalnya kalau kita kan gengnya ya Anda geng saya, karena sayalah yang misalnya membimbing Anda. Tapi saya kan ada juga pembimbingnya, misalnya Pak Denny Juanda gitu. Jadi ngegeng gitu piramidnya gitu ya. Jadi ini tuh ada subjektivitas sebenarnya di sini. Terlihat ada subjektivitas. Jadi ada geng-gengan begini. Nah, bisa jadi orang-orang yang nulis paper yang warna hijau yang tidak saling menyitir itu, memang dia bisa juga tidak saling menyitir untuk paper yang itu. Tapi untuk paper yang lain mungkin dia juga bisa menyitir. Buktinya di sini tidak banyak yang tidak saling menyitir ya. Kelihatan ada klaster-klasternya. Jadi kalau diperhatikan ini menarik. Nah, nanti Anda bisa klik ini ekspornya ya, seperti tadi kalau Anda pengen masukkan itu ke Zotero atau Mendeley ya. Jadi ini public collection. Ini bisa saya bikin public ini. Jadi ketika ini public, orang itu bisa buka collection saya atau visualisasi yang saya bangun dari koleksi saya. Bisa. Shareable link ini kalau saya copy, ya, kemudian saya klik ke ini Anda, chat Anda, terus Anda klik, maka mestinya muncul. Anda bisa buka juga, coba dibuka. Mestinya bisa. Ya, jadi ini baru dua tools ini, Pak. Banyak yang lain dan rasanya Anda lebih baik tahu maksimum tiga, ya, karena kalau enggak Anda akan main, Pak. Karena ini menyenangkan ini, ya, menyenangkan. Jadi Anda sangat saya cegah untuk main. Tidak, jangan main dulu. Nanti kalau sudah lulus baru main-main ini gitu ya. Nah, bisa dibuka nggak? Coba dicek dulu. Bisa terbuka, Pak. Oke, ya berarti benar ya. Ini bisa bisa apa namanya? Bisa saling share ya. Ya, yang berikutnya ini linknya ada di chat oleh Hida. Jadi connected papers ini juga kurang lebih sama dengan Research Rabbit. Jadi dia tidak rasanya dia sama, tidak me- mengarang konten ya, membuat membuat model kalimat berdasarkan konten. Tapi dia juga menampilkan menampilkan apa? Hubungan antar paper. Satu lagi yang menarik itu eh, saya taruh di nanti saya akan demokan juga itu Open Knowledge Maps yang itu linknya ada di connected bukan connected papers tapi connected paper nggak pakai S. Dek, kenapa balik lagi udah S ya?
Nah, nah ini. Jadi untuk mereview paper, untuk mendeteksi research gap, begitu ya, itu sangat gampang sekarang, sangat gampang. Jadi Anda nggak punya alasan gitu untuk, sudah sangat kecil alasan Anda untuk menolak tidak nulis tentang itu. Ya, apalagi dengan tools-tools yang ada ini, gitu ya. Nah, jadi contoh misalnya drought propagation, gitu ya. Kemudian build graph. Nah, ini saya udah pernah mencari juga ini sebenarnya. Gara-gara Hida ini pasti. Nah, sama ini. Jadi langsung muncul ini ya dengan tipe yang sama visualisasinya tapi warnanya color scheme-nya beda. Nah, ini new version is ready ini Bang. Coba kita klik ya, new version. Oke, jadi ketika kita sudah pernah membuat, maka itu di-save kan oleh mereka. Nah, kalau kita mau klik lagi bisa, tapi kalau mereka melihat ada paper-paper baru, maka atau yang lebih lama yang masuk ke database mereka, mereka akan mengupdate visualisasinya. Nah, ini saling, jadi tugas Anda ya kurang lebih sama dengan yang di Research Rabbit tadi, itu memetakan ini tuh cluster ini tuh ngomongin apa, ini ngomongin apa dan seterusnya gitu. Ya. Nah, ini prior work. Itu artinya paper-paper sebelumnya, gitu ya. Nah, ini bahkan keluar tabel bisa, Pak. Ini sedikit lebih canggih dibanding Research Rabbit. Ketika Research Rabbit tidak bisa mengeluarkan tabel, ini mengeluarkan tabel. Ya, Research Rabbit itu bisanya cuma di copy paste. Yang tadi juga bisanya di copy paste yang AI itu tadi, ya, yang paper finder tadi. Nah, ini bisa di-download. Nah, jadi di sini kelihatan ini Anda bisa sort ya berdasarkan jumlah sitasi, ya tahunnya apa segala itu bisa. Nah, ini derivative works, jadi paper-paper yang menyitir apa yang ada di dalam koleksi kita. Nah, ini list view. Nah, ini itu kemudian ini bisa open graph. Nah, saya nggak tahu ini bisa di share nggak? Mestinya bisa, ini ada di share. Nah, cuman ini sebenarnya terbatas ya, freemium. Jadi terbatas. Jadi ini kalau kita klik pricing itu, nah sebulan itu kalau pakai akun gratis sebulan hanya 5 graph dengan all features included. Jadi tidak dibatasi fiturnya, tapi sebulan hanya 5. Ya kita perlunya berapa sih kan gitu ya. Nah ini kalau Anda mau melanggan. Jadi ini cukup oke lah saya, karena dia tidak, ya model bisnisnya itu cukup moderat lah ya. Jadi kita bisa mencoba dengan batasan tadi dan tujuan kita juga bisa tercapai gitu. Jadi ini saya kembalikan lagi ke model draft ya. Nah, ini. Oke, silakan ada yang bertanya. Silakan. Siapa yang mau nanya? Ya, Pak, mungkin Ya. mau bertanya terkait dengan tools-tools yang tadi ini yang digunakan, Pak. Hmm? Eh, dari penjelasan tadi saya menangkap bahwa dengan tools-tools ini kita bisa membuat sebuah review, apa namanya, review paper ya, untuk nantinya bisa menyusun apa, gap penelitian ataupun Ya, hal-hal yang ya. menunjang penelitian tersebut. Nah, eh, salah satu bab yang ada di
disertasi itu ada terkait dengan tinjauan pustaka ya Pak. Ya, betul. Apakah tools-tools yang tadi ini itu bisa kita gunakan untuk Bi- membangun bab bab tersebut sehingga Bisa, nantinya gap penelitian itu bisa kelihatan di bab tersebut, Pak? bisa, bisa. Bisa, jadi sangat bisa. Jadi Anda bisa mengcombine gitu. Anda mau yang mana nih? Mau pakai gaya tools yang pertama atau pakai connected papers atau pakai research rabbit. Intinya mah Anda ingin membangun tinjauan pustaka itu. Iya, Pak. Jadi kan Anda bisa mapping konten ya. Jadi kalau saya ada baiknya pakai dua-duanya tipe ya, dua tipe itu, tipe yang menyampaikan konten sama satu lagi tipe yang menyampaikan visual. Itu Anda pakai dua-duanya. Untuk yang konten kan Anda punya beberapa kata kunci, ya kan? Iya. Per ini ngomongin ini, per ini ngomongin ini itu Anda sudah bisa lah nyoret-nyoret gitu ya. Kata kunci ini tuh hubungannya dengan ini begini, begini, begini dan seterusnya. Udah, itu ada konsep mapnya gitu ya. Nah, ketika Anda mengaplikasikan itu ke yang berbasis visual ya seperti connected papers, terus research rabbit, maka Anda bisa nandain begitu Anda baca sebentar aja abstraknya ya. Kan kalau yang dua itu dia beneran hanya abstrak yang dia tampilkan. Ya Anda sampling aja, misalnya dari library itu satu warna Anda ambil lima gitu, klik 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 di kepala Anda sudah ada bayangan, oh ini tuh mirip yang itu, ini mirip yang ini gitu kan ya. Karena Anda sudah punya konsep map hasil dari paper finder yang pertama gitu ya. Iya, Pak. Bisa, Pak. Jadi jangan nunggu lagi ini tinggal eksekusi ini teh. Eksekusi dan Anda jangan wah ini gimana ini belum nggak sesuai saran Pak Erwin nih yang itu belum yang itu belum nggak tidak harus semuanya selesai atau tidak perlu semuanya Anda pakai dulu sebelum Anda nulis nggak usah ya ini nih contohnya nih ya ketika Anda sudah saya minta tadi paper finder yang pertama tadi Anda cek ini itu sudah sitiran atau ini tuh copy paste cek gitu Iya, Pak. sampling begitu dia tidak copy paste maka itu adalah sitiran sudah maka Anda langsung bisa copy paste itu ke ini ke paper Anda gitu ya sekali lagi kita bicaranya paper ya terutama bagi yang pembimbing satunya adalah saya maka Anda lebih baik konsentrasi ke paper Pak nanti Iya. paper save as ke draft gitu ya nah itu bisa nah nanti ketika Anda melangkah kalau itu sudah muncul tuh ya konten yang dari paper finder yang pertama, maka Anda melangkah ke yang berikutnya itu sudah visual. Jadi ini nih visualnya seperti ini dan Anda mungkin tidak perlu menyampaikan gambar connected papers itu. Gambar ini tuh bukan bukan ini yang Anda tampilkan. Yang Anda tampilkan itu coretan-coretan lingkaran-lingkaran Anda. Ini bidang ini, kata kuncinya ini, menjelaskan ini secara umum gitu ya. Yang ini. Jadi klaster itu yang Anda gambar, bukan ini. Ya, bukan pula ini, bukan. Ya, maka kan ada nilai orisinil di situ, ada nilai orisinilnya kan. Nah, ada satu lagi, itu adalah Open Knowledge Map. Nah, Open Knowledge Map ini caranya juga mudah. Ini pilih base all discipline, database-nya, ini drought propagation, ini kita go, maka nanti dia sudah bikin lingkarannya. Kita coba kita lihat. Nah, kalau Open Knowledge Map ini memang hasil pencarian mereka tidak banyak, nggak yang ratusan gitu, nggak nyampe kadang-kadang. Jadi dia lebih ke konten, jadi dia mengekstrak konten untuk kemudian di mapping gitu ya. Nah, contoh untuk yang ini dia cuman nemu 3 nih, ya, yang berapa namanya yang relevan dengan kata kunci. Nah, ini lihat tuh, ini sudah jadi lingkarannya. Nah, untuk kata kunci yang berbeda, misalnya urban hydrogeology, misalnya, ya, maka dia akan memunculkan bisa jadi lebih banyak. Nah, ini juga bisa Anda sandingkan dengan paper finder yang pertama tadi. Untuk cari tahu konsep mapnya orang itu konsepnya gimana sih gitu ya. Untuk nyicil itunya gitu. Jadi bukan untuk tinjauan pustaka yang sifatnya masif banyak begitu enggak, tapi lebih ke ekstraksi gitu.
Ya, jadi kenapa? Karena yang dimunculkan memang tidak banyak. Ya perlu waktu. Tuh, we currently experiencing high demand. Ini memang banyak. Bahkan dia itu pernah, karena yang bikin ini itu saya kenal baik. Personal saya kenal baik ya. Pernah pergi, kami pas diundang conference tahun 2018 ke Swiss itu. Ya kami sering, karena saya sekamar sama dia gitu ya. Namanya ini, berewokan, siapa sih namanya itu. Adalah, lupa saya namanya. Tim, nah ini timnya ya. Kita klik dulu tim. Nah ini si Peter Kraker ini saya kenal. Nah, dia itu pernah bilang di tahun 2018 itu dan beberapa titik setelahnya dia pernah lapor ke saya. Itu pernah dia menandai ada peak user dari Indonesia make dan benar-benar peak mengalahkan yang lain gitu ya. Ya, itu dia terima kasih sekali ini. Eh, Waktu itu ya ke saya kan Anda sudah mempromosikan tools ini gitu ya. Naik set gitu. Apalagi Indonesia kan seneng yang gratis ya. Ya sebenarnya nggak cuma kita sih, di tempat lain juga sama. Ya di negara Vienna di mana itu yang dicari juga software gratis, Pak, bukan software yang berbayar gitu. Jadi kita mah biasa aja, nggak usah terlalu ini. Maaf, ini kan sudah muncul tadi ya. Eh, oh, saya klik ulang. Oke, kita tunggu ya. Nah ini, nah di sini dia sudah mengekstrak, dia ada AI-nya sedikit ya. Mengekstrak ininya Pak, kata kuncinya di sini. Aquifer, groundwater recharge ya. Ini jadi sebelum disorot itu dia ada kata kuncinya gitu. Nah, ini juga bisa nih Anda jadikan apa namanya? Panduan awal gitu ya. Gitu. Jadi menurut saya ini adalah, jadi itu saya koreksi ya yang di ini HIDA tadi itu connected paper org, bukan com, nggak pakai s juga. Nah, jadi ini bisa Anda pakai terutama buat yang di tahap-tahap awal ya. Bu Linda, Pak Munajat, sama Hida itu langsung terjun aja Pak. Dan ketika saya ngomong, jangan Anda itu berpikir, wah belum semua nih yang Pak Erwin ngomongin kemarin ini saya lakukan. Nggak usah. Langsung aja jeblosin aja ke halaman itu. Tek, gitu. Kayak misalnya ini ya, ini kan hasil saya ini urban hydrogeology kan. Langsung saya copy paste saja ini. Terus saya tanda-tandain gitu. Mulai saya tanda-tandain, oh di sini itu sudah ada urban, terus di sini misalnya mana. Nah, ini tuh sudah ngomongin tentang sewer network ya, selokan gitu ya. Gitu. Jadi segera tandain set 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 gitu ya. Nah, dengan demikian ya segera terbentuk gitu ininya. Pemikirannya segera terbentuk, halamannya juga segera terisi gitu. Kalau Anda tunda, nggak ono isinya terus gitu, nggak akan ada isinya itu. Siapa yang mau ngisi kalau bukan Anda kan? Yang gitu maksud saya. Nah, jadi silakan Anda berkreasi, kemudian segera dituntaskan, ya. Baik, misalnya Anda mau papernya berjenis review paper atau langsung ke sifatnya lebih ke ada data nih, baru 20%. Boleh tuh kita modelkan, gitu kan ya. Apa namanya? Ada data, belum semua dimodelkan. Ada data lagi tambahan dimodelkan gitu. Nggak masalah. Itu bagian tinjauan pustakanya masukkan. Itu mungkin ya. Ngomong-ngomong kok saya malah yang ngacung nih. Ternyata tak pikir ada yang ngacung. Mungkin itu ya. Jadi kalau buat saya sih ya ini tools bisa Anda pakai, bisa Anda nggak pakai juga sebenarnya gitu ya. Tergantung. Yang penting kertasnya itu keisi. Nah, itu aja yang penting. Jadi eh, banyak visualisasi, wah baguslah, tapi kertasnya nggak segera terisi. Buat apa? Kalau buat saya sih,
segera terisi supaya nanti segera kita bisa perbaiki gitu ya. Nah, kemudian untuk jurnal